orang pengen nih, wah eventnya megah nih, semuanya kayak gitu. Pastinya vendor nih cepat balik modal dalam apa ya, misal dia mau ngabisin modal berapa M, tiba-tiba eventnya jalan terus, tiba-tiba balik modal. Untuk event kontraktor, apalagi nih Cemerlang nih, udah ada LED seri terbaru, ada lighting seri terbaru, itu bos Igon gila, saya kenal sama dia, seri-seri dia banyak. Jadi banyak nggak sih apa ya, cepat nggak balik modal untuk dalam event? Kalau event ini balik modalnya pasti kita tetap sesuai perhitungan usaha ya. Nggak perlu kali pakai kita balik modal. Tapi dalam keutuhan misalnya selalu rutin 2 tahunan sih. 2 tahunan. Kalau 2 tahun itu untuk semuanya tuh ya, dari Cemerlang, dari LED, dari lighting, ya, dari tenda semuanya gitu. Untuk maintenance masih kan? Maintenance kita ada, jadi dari seluruh budgeting selalu berapa persen untuk maintenance. Itu ada timnya lagi. Jadi ada tim, kalau di kita ada tim kebersihan. Dia tugasnya nyuci terpal, habis itu SOP untuk tim dekor kayak mencuci kain, SOP untuk LED dan lighting, setelah pakai bersihkan, habis itu yang mana rusak ada tim maintenance sendiri sih. Kayak gitu. Memang wajib maintenance kita, soalnya barang elektronik. Kalau rigging maintenance-nya cat doang. Tapi kan kalau rigging tuh apa ya, makin hari makin banyak orang-orang nih, vendor bermunculan baru punya banyak kayak gini. Kita nggak memungkiri ya bahwa itu bakal akan ada regenerasi usaha gitu kan, pasti. Gimana seorang Hari Turkon yang punya Cemerlang menanggapi hal itu? Igon, saya bilang Igon. Nah, itu kalau udah berat nih ya teman-teman ya, kalau udah berat nih, udah kita udah ngomongnya berat, tadi kita ngomongnya slow. Nah, ini agak males nih videonya. Kayak gitu. Gimana tuh? Kalau usaha, namanya usaha ya pasti hukum alam ya Mas ya. Pasti namanya usaha pasti diikuti orang. Setiap usaha pasti diikuti orang. Tetapi rezeki pasti semua orang tidak bisa mengikuti kita. Betul. Kita juga tidak bisa mengkiri mereka. Kalau saya sih menganggap bukan saingan sih Mas, tetapi mereka tuh lebih ke partner. Oke. Saya lebih membuat ke PR namanya. PR. What PR? Pekerjaan rumah. Saya lebih suka membuat public relation Mas. Jadi membuat suatu koalisi di mana kita kan banyak dapat event nih. Jadi event-event ini udah kita ya setidaknya kita petakan lah per event. Nggak semua dong pasti kita nge-handle, di mana yang nggak mampu otomatis kita kasih nih ke kawan-kawan nih. Oke. Wah, bisa bantu nggak? Yang pasti mereka bukan saingan sih. Lebih ke partner sih bagi saya. Lebih ke partner teman-teman Ikijan. Tapi ini orang kan kompeten. 2017 saya pernah nanya hal seperti ini, ngomong, dia tetap omongannya seperti ini. Makanya saya masih ingat pancingan gitu. Jadi bilang, aku tuh tidak pernah nganggap kawan-kawan yang baru tuh sebagai saingan. Aku nganggap itu partner. Kata-kata partner tuh di 2017 kalau ketemu, itu waktu itu garap kenapa gitu. Aku kasih tau dia, oh ini loh Igon, ternyata dia tuh berpartner sama semuanya. Jadi kan banyaknya orang bilang nih, wah ini nih harusnya pakai ini harus pakai ini. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya di dalam kita ini kan industri kreatif, dalam industri kreatif yang seharusnya kita bergabung, bersinergisitas lah ibaratnya seperti itu. Menurut Mas Igon dengan kawan-kawan, biar teman-teman tuh kita terbuka sih buat kawan-kawan. Kita nih orang-orang kreatif yang di Kalimantan Barat ini seharusnya bersinergi gitu kan, ibaratnya kan. Jangan sampai saingan ini, kita jangan ngomongin harga ya, nanti ada segmennya masalah harga atau kayak gitu aja. Kita gimana tuh Mas tanggapinnya Mas? Itu lebih ke ini sih saya. Apa nih maksudnya? Lebih ke misal, kan tadi kan bilang partnernya. Semakin hari kan makin banyak nih partnernya, kita ngomong gitu. Terus tiba-tiba, aku dikasih angka sekian gitu kan itu kan ngomongin harga gitu. Tapi gimana meyakinkan kita tidak berhubungan sama harga, tapi kita meyakinkan klien
orang yang udah lama sama kita, klien yang udah lama kita untuk tetap memakai kita, tidak berpindah ke orang lain dengan walaupun ada pemain-pemain baru itu. Prinsipnya itu di pelayanan. Oke. Kalau saya lebih di pelayanan dikarenakan HP kita nih komunikasi sih pentingnya. Tanpa komunikasi yang jelas dan kalau kita susah dihubungi itu pasti klien kita hilang, Mas. Oke. Iya, atau saya lebih ke pelayanan, pelayanan dan enak komunikasi. Jadi permintaan klien macam-macam nih. Bisa enggak buat panggung, kemarin ada permintaan, bisa enggak buat panggung segitiga? Saya bilang bisa. Mengapa saya bilang bisa? Ya karena pasti bisa. Ya namanya kita usaha try and error ya. Try and error, tapi kita hitung dulu nih strukturnya buat panggung segitiga. Setelah kita hitung struktur, ternyata dia mampu nih nahan beban terpal dan beban gravitasi gini. F sama dengan 0 lah istilahnya, supaya tidak ada gaya beban ke bawah. Jadi setelah saya hitung bisa, dan saya sampaikan ke klien, Pak ini bisa loh pakai panggung segitiga, yuk jalan. Gitu sih lebihnya. Berarti pelayanan yang benar-benar ya diberikan kepada klien yang kayak gitu. Oh gitu. Sound system nih pemain baru, orang baru, 2015 muncul, 2019 sekarang udah terkenal. Gimana tuh Mas Baru? Celebgram. Bukan terkenal sih ya. Sama sih servis sih, lebih ke servis sih. Terus kan yang namanya audio, semuanya lah kan lebih kepada kayak audio, lighting dan lain-lain itu kita tuh bermain sama teknologi. Jadi kalau kita yang namanya teknologi itu ya, makin hari makin lama makin bertambah terus nih. Harus update ya? Update beda dengan upgrade ya. Ya itu kadang kita kasihkan pembelajaran, kadang kita kayak yang lagi kerja sama kita atau misalnya kayak karyawan-karyawan, kadang kita suruh kita suruh mereka, kalaupun misalnya kita nggak punya barang terbaru nih, minimal kita udah tahu gimana sih cara kerjanya seperti apa gitu loh. Ya sekarang kan zaman kan udah serba enak kan, udah ada internet kan. Jadi semuanya udah bisa kita dapat. Jadi jangan putus harapan kalau misalnya kita belum punya modal yang cukup untuk punya barang yang baru gitu. Jangan putus harapan, karena yang namanya internet, teknologi tetap ada di sana gitu. Kita bisa belajar. Yang penting itu sih. Terus untuk kalau misalnya masalah apa sih namanya, kerjasama dengan ini ya, dengan bukan kerjasama dengan klien ini ya balik ke servis dan kita tawarkan teknologi terbaru gitu. Kayak teknologi sebenarnya tuh tetap ada apa sih namanya, semuanya tuh ada tata caranya gitu, semuanya ada basicnya gitu. Jadi kalau misalnya kita basic aja kita nggak tahu, gimana kita mau servis klien gitu kan dengan cara yang benar gitu. Itu sih. Itu yang itu. Tapi kalau Mas Baru yang pegang acara gitu ya, manajemen acara sound ya, spesialis sound. Dan Baru nih selain sound dia juga lighting ya, dia punya lighting. Apa sih yang benar-benar ini permintaannya kok aneh sekali nih dari talent ini nih, dari artis ini nih. Itu tuh kalau misalnya kita kan ada tuh, saya juga sebagai ada artis yang minta ini, tetap ridersnya kita siapa yang ini nih, tiba-tiba dia nggak mau kompromi dengan barang yang udah nggak ada di sini. Kita cara penyelesaiannya gimana, win-win solutionnya? Oke. Kalau permintaannya, kalau masalah permintaan itu kita tanyain dulu, kita kembalikan dulu yang aneh ini dari segi mananya, dari segi renders kah, dari segi konsep kah gitu. Kalau misalnya dalam bidang audio itu ada namanya, kalau lebih banyak sih lebih dikenal dengan namanya renders kan. Di dalam render itu ada aturan yang namanya kita counter renders gitu. Kita jelaskan dengan barang apa, misalnya kayak dia butuh alat A ini dibutuhkan supaya apa sih? Jadi kalau misalnya nggak ada alat A nggak bisa kerja atau gimana gitu. Nah kita gantiin kalau memang nggak ada di daerah kita, karena kita di Pontianak kan. Pontianak itu namanya daerah apa sih? Kalimantan Barat. Ya betul, itu provinsi bos. Kalau daerah pinggir juga enggak ya.
apa sih? Alokasi khusus. Ya gitu lah, maksudnya kita serba terbatas lah. Mas Igun coba dulu. Kita daerah terisolir seperti itu. Iya, karena nggak cuma di Kalbar loh. Kalau daerah lain, kalau kayak misalnya kayak Banjarmasin, kayak daerah Batu Licin dan sebagainya, itu teknologinya udah ada. Jadi kalau misalnya kita cari barang apa yang misalnya gini loh, ada artis dari luar, terus dengan alat yang biasa mereka pakai di daerah luar. Itu kalau misalnya selain teknologi barang, misalnya kayak di Batu Licin atau Banjarmasin, biasanya rata-rata ada gitu. Karena mereka yang nggak tahu karena apa ya gitu kan. Cuman kalau ke Pontianak gini, dengan barang yang terbatas. Cuman kita sebagai vendor kan dalam pemilihan barang, makanya kita pilih barang tuh yang bisa dipakai secara universal. Jadi kalau misalnya nggak ada A, kita lempar balik nih, kita counter nih, kita punyanya yang B dengan spesifikasi A B C D E E. Nah, dengan apa sih, dengan fungsi yang sama gitu. Nah, tinggal dari merekanya gimana. Kadang-kadang kalau misalnya mereka udah, apalagi kalau udah namanya terikat kontrak ya, kayak ambasador gitu kan. Kalau di bidang audio gitu, misalnya kayak player gitu, dia udah terikat dengan merek A, merek B, merek C. Kalau misalnya dari kita nggak ada ya, kita balikan lagi, SOP-nya itu kita balikan ke IO, dan IO yang counter langsung ke sana. Okay. Jadi biasanya yang apa sih namanya, yang berurusan stok itu IO dengan yang manajemen artis itu gimana. Apakah mereka tetap bisa pakai barang di sini dengan merek yang berbeda ataupun mereknya ditutup gitu kan? Apakah mereka bersikeras bawa barang dari sana gitu? Oke. Berarti kalau misal otomatis ketika mereka minta tetap ada barang itu, berarti IO juga kan kenanya masih kayak gitu. Jadi selama dari berdiri yang pegang artis, yang paling aneh nih, ada satu artis mintanya barang itu apa? Misalkan kalau kayak kita minta, kok siapkan nih mic-nya harus anunya kayak gini, dia tuh kadang apa tuh? Selama ini nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang aneh, sama semua sebenarnya. Cuman kan mereka tuh kan biasanya lebih kepada minta apa sih namanya, kayak mixer ya. Kalau mixer tuh kan ya beda gitu kan. Misalnya kita punya mixer A gitu kan. Mixer A ini ada fiturnya apa aja sih? Mixer B fiturnya apa aja sih? Kadang mereka tuh ada yang udah terikat kontrak juga tuh. Nah, gitu kayak Mixer kayak tempat gue. mixer digital ya. Iya. Audio gitu maksudnya. Jadi kita harus Agak cantik gitu. Minum dulu lah. Minum dulu. Masih banyak minumannya. Jadi gini, kalau kita ngomongin ini event ya, apalagi sekelas big event, wah IO ini kan masih banyak nih yang harus ya, segala izin, segala step dan yang lain-lain. Saya pernah tuh mas di acara di Jogja, saya nonton Foundry awal itu. Jadi itu ada 5 IO, berarti 5 IO, tapi dia pegang satu apa namanya, panggungnya, produksinya satu. Jadi tuh kayak gini, dan kayaknya tuh mereka tuh pengen aku ini loh stepnya aku, ini stepnya ini. Kalau pandangan Mas Igun tuh kayak gimana kalau misalnya gitu? Kalau itu yang pasti sih lebih ke klien utama sebenarnya. Yang pasti di bawah ini klien utama, ownernya lah istilahnya, owner event. Sang punya hajatan. Iya, sang punya hajatan memberi ke, biasanya yang saya tahu kayak gitu sih ada main IO. Dari main IO pusatnya baru kemana-mana kaki-kaki lagi. Tetapi kepandangan kita kan melihat IO-nya yang satu ini kayaknya nampak nama ini nama. Kalau menurut saya sebenarnya kemungkinan tidak gitu. Mereka pasti lebih ke bekerja sama. Karena kalau di luar itu kompak-kompak. Iya, makanya nggak perlu kayak gini nih sebenarnya. Tapi balik lagi Mas Gun, dunia kerja kan pasti keras nih. Itu kan ada, apalagi dunia bisnis kayak gini. Menyikapinya Mas Gun. Menyikapi dengan orang yang pengen tampil gimana? Itu punya barang aku tuh, itu barang cemerlang tuh, aku harus punya barang cemerlang. Padahal di sisi lain nih, kalau bisa kita pitching ya, dan pitchingnya gitu, apa yang Mas Igun tonjolkan sehingga
misal aku IO nih sendiri, aku punya vendor. Selain kita tidak ngomongin harga karena ada segmennya, ada harga. Makanya berapa kali aku ngomongin harganya ada segmennya. Terus apa yang Mas Igun tonjolkan? Kalau saya pribadi, misal saya dapat job dari IO, saya nggak pernah munculkan merek sih Mas. Oke. Jadi saya nggak pernah bilang, dan jarang sekali saya bilang ini cemerlang. Saya selalu bilang ini IO. Oke. Jadi saya tetap di bawah hierarki IO. Terkadang lebih ke attitude bisnis sih Mas. Oke. Saya nggak mau nampil karena saya masih menjaga nama IO. Cuma terkadang di Kalimantan Barat ini kebanyakan klien kita sih yang sedikit culas. Jadi dia tahu kita nih siapa. Rata-rata potong kompas. Oke. Yang pertama dia nanya IO dulu nih. IO buat konsep dan sebagainya, bla bla bla. Selesai kirim ke klien. Klien dapat, oh harganya mahal banget nih, kan istilahnya. Tapi segmen harga ada nanti pemirsa segmen harga. Motong kompas kita, tetapi kan kita tahu itu eventnya si IO. Jadi kebanyakan saya tolak kayak gitu Mas. Saya lebih ke IO, tetapi nanti setelah acara kita pasti buat publikasi dari kita sendiri sih. Gitu. Beda kan, kecuali beda konsepnya kalau misal klien itu langsung hubungin Mas Igo sendiri, itu beda lagi tanpa IO gitu. Instagram dia nanya Ada yang nanya apa? dari Budi Gondrong, Waduh. tips menangani lokal heroes yang dimiliki berlebihan hingga merusak barang vendor. Gimana tanggapannya? Tips menangani lokal heroes yang dimiliki berlebihan hingga merusak barang milik vendor. Kalau itu sih menurut saya lebih ke stage manager sih. Itu seharusnya itu tugas stage manager, seharusnya si local heroes itu dibriefingkan. Dibriefingkan ini alat orang jangan dirusak dan sebagainya. Kalau rusak ya tinggal dari IO dengan kita lah bikin solusinya, diganti kah atau gimana kan gitu. Gimana menurut Mas Barot? Terkadang ini yang sering rusak. Iya, untuk sekarang belum ada jalan keluar ya, karena memang apa sih namanya SOP itu belum kita terapkan di sini, makanya perlu diterapkan ya, karena IO kan biasanya pasti nge-hire pihak ketiga tuh untuk event itu gitu, nggak cuma IO sendiri nge-handle event tersebut. Biasanya ya kadang ya harus apa sih tadi namanya dilakukan briefing gitu ya, briefing kepada, kadang kita harus ini nih harus harus briefing besar nih, misalnya dari pihak vendor sama sebelum memulai acara. Jadi oh ini mau diadakan acara A ini misalnya dilibatkan semua vendor, semua IO dan yang berkepentingan di sini dilibatkan untuk kita nyatukan konsep nih, nyatukan pikiran. Kadang misalnya kayak CEO maunya A tapi untuk si vendor keberatan nih, kayaknya nggak bisa nih karena selalu berhubungan sama teknis kan. Nah kalau misalnya pas udah jalan acara gitu, biasanya sebelum mulai ada acara biasanya ada briefing. Jadi ini masalah etika aja sih, masalah tingkah laku player sih. Biasanya pihak stage manager selaku jenderal dari area stage itu biasanya kalau bisa dibuatkan SOP-nya, udah di briefingan dulu si player yang bakal main, si gestar yang bakal main siapa gitu. Karena yang dirugikan karena bukan cuma satu pihak yang dirugikan, karena banyak pihak yang dirugikan. Hanya karena ya mungkin kata Mas Budi tadi tingkah yang rockstar segala macam. Walaupun barangnya kadang kan secara etika kita kan kalau misalnya audiens penontonnya ada yang di bawah umur kan kok kayak gini nampilnya apa segala macam demi penampilan yang rockstar itu. Tapi pernah kejadian nggak? Dan pernah kejadian, dan apakah yang bertanggung jawab itu IO atau dari talentnya? Nah gini, Sepertinya tidak ada. pernah sering kejadian karena pun kita nggak ada SOP dengan CEO-nya, karena pun barang yang dirusak kita bukan bilang masalah harga ini murah, harga ini mahal, bukan. Cuman memang karena nggak ada SOP susah. Cuman kalau menurut kita yang udah rusak dikarenakan oleh etika tadi, etika player atau etika siapapun, kita bakal kita lanjutin nih. Misalnya kita minta ganti rugi atau kita balikin lagi ke IO-nya, ini gimana nih, ada penyusutan di sini gitu. Karena tingkah laku beda ya kalau misalnya dengan ketidaksengajaan itu beda. Karena beda nih, seandainya
kita udah siap nih panggung, tiba-tiba hujan badai, terus ada yang nyangkut lah. Nah itu mungkin jatuhnya bencana ya gitu. Itu force major. Itu force major ya. Kalau misal yang karena pribadi, ya itu lain lagi. Terus kalau Mas Igun tadi kan kita udah ngomongin pembangunan dan state dan lain-lain, maintenance karyawan untuk Cemerlang yang ramai sekali. Itu kalau dari 2013 mulai Cemerlang tuh ramai sekali. Itu gimana Mas? Maintenance karyawan. Maintenance karyawan. Nah pasti sih karyawan kita sering buat asik sih. Kalau sekarang Kasih minum. acara ini ya kita buat area bermain badminton. Oke, itu saya ada lihat tuh di Instagram. Kita main pingpong, main badminton, ada yang pergi ke tambak, ngurus ikan, Aku lihat aja kemarin. nah, mancing. Lebih ke happy sih. Kita kerja, namanya kerja kan cari happy. Kalau